Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 231506146 dari kelas PJKB. Jadi pada video kali ini saya akan menjalankan sebuah tugas pada praktikum jaringan komputer ketiga, yaitu yang berjudul VLAN atau Virtual Local Area Network, di mana tugas ini merupakan tugas akhir dari judul 3 praktikum jaringan komputer. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa teori dasar terkait materi ini, di mana uh, pada tugas ini yang pertama yaitu di sini saya akan bahas mengenai tentang VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk memisahkan suatu area jaringan pada satu perangkat saja. Misalnya pada switch. Di dalam switch terdapat beberapa port dan port-port tersebut dapat kita bagi menjadi beberapa area jaringan berbeda. Salah satu fungsi VLAN adalah dapat memisahkan beberapa jaringan pada satu perangkat sehingga dapat menghemat biaya dalam merakit suatu jaringan komputer. Nah, jadi pada VLAN ini terdapat beberapa mode, yaitu ada akses mode dan terang mode. Di mana akses mode sendiri itu digunakan untuk perangkat end-to-end seperti dari switch ke perangkat komputer seperti PC atau laptop, dan port yang diset sebagai akses hanya dapat menghubungkan satu VLAN saja. Terang mode digunakan dari switch ke router atau ke switch lain. Mode ini dapat mengirimkan beberapa VLAN secara sekaligus ke perangkat yang terhubung. Jadi untuk beberapa keuntungan menggunakan VLAN ini sendiri yaitu antara lain untuk mengurangi broadcast domain, meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah manajemen jaringan, dan memungkinkan virtualisasi jaringan antar departemen. Selanjutnya di sini dapat kita lihat di sini terdapat topologi, di mana topologinya ini kita di sini menggunakan dua PC dan dua switch dan menggunakan kabel konsol. Jadi pertama-tama di sini saya akan membuat topologinya yaitu menggunakan dua switch dan dua PC dan dua switch. Sini lanjut, sini menggunakan dua PC, dua switch 2960. Nah, baik, di sini setelah kita membuat topologi perangkatnya, di sini untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya, di sini saya menggunakan yang pertama untuk menghubungkan dari PC 1 ke switch 1 itu kita menggunakan kabel copper strike. Jadi fast Ethernet 0 ke switch 1. Itu di sini dapat kita lihat dia menggunakan fast Ethernet 0/6. Dan untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 itu kita menggunakan kabel copper cross dari V0/1 ke V0/1. Lanjut untuk menghubungkan dari switch 2 ke PC 2 itu menggunakan kabel copper strike lagi dari V0/18 ke fast Ethernet 0. Selanjutnya di sini menggunakan dua kabel konsol untuk menghubungkan antara PC A dan switch 1 dan untuk menghubungkan antara switch 1 ke PC B. S232 ke switch 1 konsol. Lanjut juga dari sini ke sini. Nah, selanjutnya setelah kita selesai setelah kita merangkai topologinya, di sini saya akan lanjut ke step berikutnya yaitu untuk mengkonfigurasi IP di setiap PC-nya. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasi ini. Dimana sebelumnya di sini saya akan mengganti namanya PC 1 ini menjadi PC A. Dan saya akan langsung masuk untuk mengkonfigurasi IP-nya, dimana di sini untuk konfigurasi IP A sendiri. Ini. Untuk default gateway-nya selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk ke PC 2, dimana di sini kita ganti dulu PC 2 nya menjadi namanya jadi PC B, dan kita langsung masukin IP konfigurasinya. Di sini ini untuk IP konfigurasi PC B dan default gateway-nya itu ini. Setelah kita mengkonfigurasi IP-nya, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pada step berikutnya ini berfungsi untuk mengkonfigurasi atau men-setting switch-nya. Dimana di sini pertama-tama saya akan memasukkan perintah pertama yaitu perintah enable.
ke switchnya di sini, CLI. Ini enter. Selanjutnya di sini yang pertama kita disuruh memasukkan perintah enable, di mana di sini perintah enable digunakan untuk masuk ke privilege access mode-nya. Selanjutnya masuk ke perintah selanjutnya yaitu config terminal, di mana perintah ini digunakan untuk masuk ke global konfigurasi modenya. Setelah itu masuk ke perintah selanjutnya yaitu hostname h1, di mana digunakan untuk memberikan nama pada switch 1 ini, yaitu namanya di sini adalah S1. Selanjutnya, sini kita memasukkan perintah enable secret class, di mana pada perintah ini itu digunakan untuk menetapkan password terenkripsi. Lanjut. Selanjutnya di sini untuk perintah line console 0 sampai password Cisco ini itu digunakan untuk membuat password untuk akses lewat konsolnya, yaitu passwordnya di sini Cisco. Lalu login. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu line FTY04 ini, dimana perintah ini digunakan untuk password untuk remote-nya atau telnet atau SSH-nya. Lalu kita buat passwordnya sama passwordnya Cisco juga. Login. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu service password encryption, di mana perintah ini digunakan untuk menginskripsi semua passwordnya. Selanjutnya perintah banner MOTD ini, di mana perintah ini sendiri itu digunakan untuk pesan peringatan loginnya. Masuk ke perintah selanjutnya yaitu interface VLAN 1, dan ini tuh dimana pada perintah ini tuh digunakan untuk mengaktifkan IP VLAN satunya. So, kita di sini masukin IP address. Selanjutnya masukin perintah shutdown. Selanjutnya kita masukin perintah exit. Setelah itu kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu interface range ini, dimana pada perintah ini tuh digunakan untuk menonaktifkan port yang tidak terpakai. Kita nonaktifin menggunakan perintah shutdown, lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan mengunci waktu dan tanggalnya, dan perintah terakhir yaitu copy running config start config, dimana itu digunakan untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, setelah itu kita akan melakukan hal yang sama di switch 2-nya. Nah, di sini sebelumnya saya akan mengubah nama switch-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan ganti menjadi switch 2. Dan ini saya akan ganti menjadi switch 1. Setelah itu kita masukin perintah yang seperti yang sama tadi pada switch 2-nya juga. Nah, ini kita masukin perintah pertama yaitu perintah enable. Sama perintahnya sama kayak switch 1 tadi. Kita masuk ke config terminalnya juga untuk lakukan hal yang sama saja seperti pada switch 1 tadi. Kita berikan nama untuk switch 2 S2. Selanjutnya untuk masuk ke perintah selanjutnya kita buat password.
perintah untuk membuat VLAN satunya. Bersama seperti switch 1 tadi, masukkan IP. Lalu kita pin tanda shutdown. Exit. Itu masuk properti ini. Kita nonaktifin pakai perintah shutdown. Exit. Kita kunci waktu dan tanggalnya. Dan kita simpan konfigurasinya. Setelah kita melakukan hal yang sama untuk switch 2 di sini, selanjutnya kita diminta untuk uji koneksi pingnya, dimana di sini kita diminta untuk mengeping dari PC A ke PC B-nya. Oke, kita masuk aja akun Nprom, lalu kita masuk ke ping, kita masukin aja IP dari PC B-nya ini, enter. Maka ia akan jalan. Kenapa? Dikarenakan dia itu sama gitu subnet dan sudah ada gateway-nya tadi. Nah, selanjutnya kita di sini lakukan tes selanjutnya, yaitu mengeping dari PC A ke switch 1, yaitu ping. Kita masukin IP switch satunya ini. Oke, kita coba ping. Nah, di sini akan tampil request timeout. Kenapa gagal? Dikarenakan dari PC A ke switch 1 itu dia tuh berbeda jaringan VLAN-nya gitu. Makanya dia gagal di sini. Oke. Selanjutnya, di sini kita lakuin tes selanjutnya, yaitu dimana tes selanjutnya itu kita disuruh untuk mengeping dari PC B ke switch 2. Dari PC B, kita ping ke switch 2. Kita lihat dulu IP-nya. Nah, di sini juga akan muncul request timeout atau gagal, sama tadi alasannya itu dikarenakan berbeda jaringan VLAN-nya. Jadi makanya dia tuh gagal gitu. Selanjutnya kita lanjut ke tes terakhir, yaitu kita disuruh untuk mengeping dari switch 1 ke switch 2. Oke, ping. Nah, di sini akan menampilkan sukses mengeping ke switch 2 itu dikarenakan keduanya itu masih di VLAN 1 dan terhubung langsung gitu. Jadi itu berhasil atau sukses. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke part 2, di mana untuk masuk ke part 2 ini sebelum masuk ke part 2 di sini ada pertanyaan, di mana pertanyaannya itu sendiri jika ping gagal itu kenapa? Itu tuh jawabannya itu dikarenakan perangkat berada di subnet yang berbeda dan tidak ada gateway atau routernya untuk meneruskan traffic dan subnetnya gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke part 2, di mana part 2 ini terdapat perintah dari VLAN 1 dan name segala macam ini sampai ke N ini, di mana pada perintah ini tuh dia tuh digunakan untuk membuat VLAN-nya dan memberikan nama pada setiap VLAN-nya gitu. Di sini langsung aja kita masukin di switch satunya. Oke, pertama kita masuk ke config terminal dulu. Kita langsung masukin perintah ini, terus kita beri nama, dimana namanya di sini yaitu name operation. Selanjutnya kita masukin membuat VLAN 20 yang bernama parking IoT, parking load, dan parking load. Kita lanjut aja sampai ke VLAN 1000.
itu kita masukkan perintah N. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan perintah show VLAN brief untuk menampilkan komennya. Nah, dimana di sini setelah kita memasukkan perintah show VLAN brief, di sini menampilkan semua VLAN yang telah kita buat tadi, semua port yang masih tergabung di VLAN 1, yaitu dari V0/1 sampai gig 0/2 ini. Jadi artinya di VLAN 1 ini aktif semua dan port ini terdapat di VLAN 1 semua. Nah, selanjutnya terdapat VLAN 10, 20, 99 dan 1000 dan berstatus aktif juga, tapi belum ada portnya sama sekali. Dan selanjutnya di sini statusnya aktif itu karena berarti VLAN itu tersedia di database-nya, makanya berstatus aktif. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke part 2, tapi sebelumnya di sini ada pertanyaan, dimana pertanyaan pertama yaitu apa VLAN default pada switch-nya itu, yaitu jawabannya itu ada VLAN 1. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu port apa saja yang berada di VLAN default, jawabannya itu semua port secara default itu berada di VLAN 1. Selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu untuk menetapkan port ke VLAN-nya, dimana pada perintah pertama di sini kita masuk dulu dengan perintah config terminal lagi. Nah, selanjutnya di sini kita masukin perintah ini, dimana perintah ini tuh digunakan untuk port V0/6 ini jadi anggota VLAN 10 dan PCI-nya itu dihubungkan ke sini gitu. Oke, langsung aja kita coba. Selanjutnya dulu kita masuk ke perintah kedua, yaitu pada perintah ini tuh digunakan untuk IP manajemen yang dipindahkan dari VLAN 1 ke VLAN 99. Kita masukin perintahnya lagi. Masukin ke perintah interface ke VLAN 99 nya. Selanjutnya masukin IP address nya. Selanjutnya selanjutnya di sini kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu kita masukin lagi perintah show VLAN brief. Nah, jadi pada perintah show VLAN brief kedua ini dia tuh outputnya berubah dari VLAN dimana VLAN 10-nya ini sekarang berisi V0/6 dan VLAN satunya itu kehilangan port V0/6-nya. Nah, karena dipindahkan ke VLAN 10. Selanjutnya di VLAN 99 ini belum ada port fisik, tapi tetap aktif, tapi tanpa port. Dan untuk VLAN sistem 1002 sampai 1005-nya ini tetap tampil. Jadi untuk perbedaan dari VLAN pertama, itu tuh sekarang udah ada port yang ditugaskan yaitu V0/6 ke VLAN 10 dan IP manajemennya itu udah berpindah ke VLAN 99. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Sebelumnya di sini terdapat pertanyaan, di mana pertanyaannya itu apa status VLAN 99, jelaskan. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya itu statusnya itu up atau down. Up karena VLAN ada di database dan down karena belum terhubung ke port fisik aktif. Selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu port V0/18 ini, tapi ini kita masukinnya di switch kedua. Masukin ke switch 2 dulu. Nah, yang pertama itu kita masukin perintah interface V0/18. Kita masukin passwordnya dulu, enable, terus kita masuk ke config terminal. Setelah itu kita masukkan perintah interface V0/18 ini, dimana pada perintah ini tuh ditugaskan untuk ke VLAN 10-nya untuk ke PCB. Masuk, kita lanjut lagi perintahnya.
selanjutnya kita exit dulu. Selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu dimana di sini IP VLAN 99-nya itu akan diatur menjadi 192.168.1.12. Dan show VLAN brief di S2 ini menunjukkan VLAN 10 aktif. Oke, sebelumnya kita masukin perintah ininya dulu. Sebelumnya sini juga lagi. Bentar. Masuk untuk mengubah IP address dari ini. Fast VLAN 99. Kita masukin IP. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah show VLAN brief ini. Jadi pada perintah show VLAN brief yang ketiga ini, show VLAN brief S2 ini menunjukkan VLAN 10 ini aktif dengan port 0/18, dimana namun S1 itu tidak bisa ngeping ke S2 karena VLAN 99 ini karena VLAN 99 ini belum lewat link antar switchnya atau belum terang. Jadi begitu pula PCI itu tidak bisa ping ke PCB itu karena VLAN 10-nya itu belum melewati terang gitu. Jadi selanjutnya di sini ada dua pertanyaan, di mana pada dua pertanyaan ini yang pertama ada apakah S1 itu dapat mengeping ke S2. Jadi jawabannya itu tidak, karena IP manajemen sekarang berada di VLAN 99 yang belum terhubung antar switch. Selanjutnya pertanyaan kedua itu apakah PCA dapat mengeping ke PCB. Jawabannya itu tidak juga, dikarenakan VLAN 10 itu belum ditransfer melalui terang antar switchnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke part 3-nya. Di sini kita balik lagi ke switch 1. Oke. Masuk ke config terminal. Setelah itu kita akan memasukkan perintah ini, dimana perintah ini sendiri itu tuh merupakan jadi semua port V0/11 sampai V0/24 itu akan menjadi anggota dari VLAN 99-nya gitu. Kita coba aja langsung masukin perintahnya. Bentar. Kita masukin ke VLAN 99. Oke, setelah itu kita lihat apakah sudah berpindah apa belum menggunakan perintah show VLAN brief juga. Maka di sini dapat kita lihat untuk show VLAN brief ini itu menampilkan bahwa VLAN 99 ini telah terisi port, yaitu port V0/11 sampai V0/24, dimana dari VLAN 1 itu dia itu udah berpindah ke VLAN 99 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke perintah selanjutnya, dimana perintah selanjutnya ini sebelumnya kita masuk ke config terminal lagi. Nah, selanjutnya kita di sini masuk ke perintah ini, dimana sebelumnya perintah ini tuh dia tuh digunakan untuk port V0/11 dan V0/21 itu dipindahkan ke VLAN 99 dari VLAN 99 ke VLAN 10 gitu. Jadi dia dipindahkan. Kita coba aja langsung. Di perintah itu untuk memindahkan dari VLAN 99 ke VLAN 10. Masukin VLAN 10. Selanjutnya langsung N aja. Nah, selanjutnya kita dapat melihatnya menggunakan perintah show VLAN brief lagi. Nah, maka di sini dapat kita lihat bahwa VLAN 10 ini sekarang mempunyai port yaitu V0/6, V0/11 dan V0/21. Dan VLAN 99-nya ini masih berisi port dari V0/12 sampai V0/24. Namun V0/11 sampai V0/21-nya itu telah berpindah ke VLAN 10. Jadi perbedaan dari sebelumnya itu seperti tadi, jadi VLAN 10-nya itu makin banyak anggotanya dan VLAN 99 itu berkurang portnya gitu. Selanjutnya kita mencoba ke perintah ini, dimana pada perintah ini tuh dia tuh digunakan untuk menghapus VLAN dari portnya, dimana di sini kita diminta untuk menghapus port V0/24 dari VLAN 1 dari VLAN 99. Oke, coba aja kita coba perintahnya, masuk dulu ke config terminal.
Setelah itu kita masuk ke perintah now switch port access VLAN. Hapus dari VLAN 99, lalu N. Kita langsung aja lihat menggunakan perintah show VLAN brief. Apakah sudah terhapus atau belum? Nah, oke. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa V0/24 itu hilang dari VLAN 99 dan muncul lagi di VLAN 1 sini. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk mengembalikan dari VLAN 99 ke VLAN 1-nya gitu. Nah, di sini muncul lagi di VLAN 1. Selanjutnya di sini ada perintah untuk VLAN 30 otomatis dibuat karena belum ada di database. Jadi di sini kita membuat perintah untuk membuat VLAN 30. Masuk ke config terminal lagi. Selanjutnya masukkan perintah untuk membuat VLAN 30-nya. Selanjutnya kita enin aja langsung. Lanjut kita masuk untuk menampilkan apakah sudah terbuat apa belum VLAN 30-nya menggunakan perintah show VLAN brief lagi. Nah, maka di sini VLAN 30-nya telah terbuat dan VLAN 30 ini otomatis dibuat karena belum ada di database, karena dimana kita dapat melihat di sini VLAN 30-nya itu berisi port 0/24, dimana port 0/24 ini aktif di VLAN 30 gitu. Selanjutnya di sini terdapat pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah apa nama default VLAN 30 ini? Nama defaultnya itu yaitu VLAN 0030. Selanjutnya kita di sini diberikan perintah untuk menghapus lagi VLAN 30-nya menggunakan perintah no VLAN 30. Kita coba aja langsung. Lalu N. Oke, setelah itu kita dapat melihat saja apakah VLAN 30 tadi itu sudah terhapus atau belum. Nah, di sini VLAN 30-nya itu sudah dihapus dari database, dan show VLAN brief ke-6 ini menunjukkan bahwa VLAN 30 ini hilang dan port 0/24 itu tidak tampil karena itu belum ditugaskan lagi. Selanjutnya di sini terdapat perintah selanjutnya yaitu interface V0/24, dimana pada perintah ini tuh digunakan untuk port V0/24 ini otomatis kembali ke VLAN 1 lagi. Kita langsung masukin aja. Selanjutnya itu kita bisa melihat menggunakan perintah show VLAN brief lagi. Nah, maka di sini port V0/24 itu kembali ke VLAN 1. Jadi perbedaan antar show VLAN brief yang sebelumnya itu tuh sebelumnya dihapus VLAN 30, sebelum dihapus itu VLAN 30 itu muncul dan aktif dengan port V0/24. Dan setelah dihapus VLAN 30-nya itu hilang dan port V0/24 itu kembali ke VLAN 1 gitu. Selanjutnya di sini terdapat pertanyaan lagi, dimana pertanyaannya itu mengapa perlu memindahkan port sebelum VLAN dihapus. Jadi jawabannya itu karena jika VLAN dihapus tanpa memindahkan port tersebut menjadi tidak aktif dan sulit diidentifikasi hingga ditetapkan kembali ke VLAN lain gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke part 4, dimana part 4 ini digunakan untuk mengaktifkan DTP atau Dynamic Trunking Protokolnya. Dimana di sini kita disuruh untuk memasukkan perintah ini, dimana perintah ini sendiri itu tuh digunakan untuk port V0/1-nya itu di switch 1 itu mencoba untuk menegosiasikan terang otomatis dengan V0/1 di switch 2 atau defaultnya auto. Jika keduanya cocok, link ini akan berubah menjadi terang. Oke, kita coba aja langsung. Masuk dulu ke perintah config terminal. Langsung masukin.
Maka di sini dia nanti akan setelah aktif maka akan muncul kalimat line protocol on, dimana di VLAN 99 ini artinya jalur terang itu aktif dan VLAN 99 kini melewati antar switch. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke perintah show VLAN brief ini. Kita endin dulu. Dimana perintah ini digunakan untuk menampilkan apakah VLAN 99 itu sudah aktif apa belum. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk show VLAN brief yang ketujuh ini port V0/1-nya itu tidak lagi terlihat di VLAN. Dikarenakan mengapa? Karena port terang ini tidak ditampilkan pada show VLAN brief-nya lagi. Jadi perbedaan tapi semua VLAN itu tetap aktif di VLAN 1, 10, 20, 99 sampai 1000. Jadi perbedaan dari show VLAN brief sebelumnya itu tuh sebelumnya V0/1-nya itu masih muncul di VLAN 1, namun sekarang hilang karena sudah menjadi terang. Oke. Selanjutnya kita masuk aja ke perintah show interface terang, dimana ini digunakan untuk perintah menampilkan rincian terangnya di switch 1. Nah, jadi dapat kita lihat di sini terlihat mode terang itu sudah aktif dan VLAN itu yang diizinkan itu yaitu VLAN 1 sampai 1005 melewati link tersebut. Selanjutnya, kita juga disuruh untuk mencoba perintah tersebut di switch 2. Kita langsung aja coba. Masukin passwordnya dulu. Langsung kita coba masukin perintah show interface terang. Nah, baik di sini juga dia tuh akan menampilkan modenya itu aktif sama seperti switch 1 tadi yang dapat melewati itu VLAN 1 sampai 1005 untuk melewati link tersebut gitu. Baik, selanjutnya di sini kita disuruh untuk menguji coba, yaitu untuk mengeping antara switch 1 dan switch 2. Coba aja kita langsung di sini coba untuk mengeping switch 1-nya. Kita coba di sini. Ini untuk switch 1 mengeping ke switch 2. Sudah. Ding. Di sini akan menampilkan sukses. Kenapa berhasil? Karena keduanya itu berada di dalam VLAN 99. Makanya untuk mengeping dari switch 1 ke switch 2 itu dia berhasil. Selanjutnya di sini kita masuk ke perintah selanjutnya, di mana perintah selanjutnya itu kita disuruh untuk mengeping dari PC A ke PC B-nya. Oke, kita coba aja langsung untuk mengeping dari PC A ke PC B. Ping 192.168.10.4. Maka di sini akan menunjukkan berhasil. Kenapa berhasil itu karena keduanya dalam VLAN 10 dan terang itu sudah aktif. Makanya dari untuk mengeping dari PC A ke PC B-nya itu sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita diminta untuk mengeping dari PC A ke switch 1. Kita coba lagi di sini, masukin perintah ping. Oke, maka di sini akan menampilkan request timeout atau gagal. Kenapa gagal? Itu karena dari ping 1 dari PC 1 ke switch 2 itu dia tuh berbeda VLAN. Karena PC 1 itu menggunakan VLAN 10 dan switch 2 itu menggunakan VLAN 99, makanya gagal. Selanjutnya di sini kita menguji coba lagi yang terakhir, disuruh untuk mengeping dari PC B ke switch 2. Sama kayak tadi. Oke, ping. Oke, di sini menampilkan request timeout juga, yaitu berarti gagal. Sama alasannya seperti tadi itu karena berbeda VLAN-nya. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut aja. Sebelumnya di sini terdapat pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu, jika ping antar VLAN gagal itu kenapa? Jadi untuk jawabannya itu tuh karena
antar VLAN itu memerlukan perangkat layer 3 seperti router atau multi layer switch untuk mengatur komunikasinya gitu. Oke, baik, kita lanjut aja untuk ke step kedua pada part 4 ini, yaitu terdapat perintah interface v0/1 di mana perintah itu untuk digunakan. Jadi untuk step 2 ini, untuk perintah semua ini itu tuh digunakan untuk terang manual ke native ke VLAN 1000, di mana nantinya terang itu akan dibuat manual tanpa DTP dan native VLAN diubah menjadi 1000. Oke, kita coba aja langsung ke switch 1. Config terminal dulu. Setelah itu kita masukin perintah ini. Sini. Ntar selanjutnya masukin perintah ini. Oke. And kita masuk. Untuk menampilkan kita menggunakan show interface terang. Nah, jadi di sini modenya itu on, tapi native VLAN-nya itu masih 1. Jadi tujuan kita itu untuk kenapa kita mengubah menjadi ke VLAN 1000 itu tuh karena untuk tujuan untuk keamanan. Jadi karena VLAN satunya ini sebaiknya itu tidak digunakan sebagai native VLAN-nya. Jadi makanya kita dipindahin ke VLAN 1000 gitu. Nah, coba aja kita langsung pindahin menggunakan perintah ini. Kita masukin. Oke, sekarang kita masukin perintah kita tadi show interface terangnya untuk melihat apakah sudah masuk ke VLAN 1000-nya atau belum. Nah, baik, di sini dapat kita lihat untuk show interface terang terakhir ini dia tuh menampilkan output seperti mode berubah dari disable on manual menjadi dari disable menjadi on. Dan native VLAN itu berubah dari 1 menjadi 1000. Dan semua VLAN dari 1 sampai 1005 itu tetap diizinkan melewati terang. Oke, baik, mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan menjawab kedua pertanyaan terakhir, yaitu di mana kedua pertanyaan terakhir ini, yang pertama terdapat pertanyaan mengapa perlu mengubah port menjadi terang manual. Jadi jawabannya itu karena DTP itu hanya digunakan di perangkat Cisco dengan mode terang manual, koneksi tetap terang meskipun perangkat berbeda vendor. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu tuh mengapa native VLAN diubah menjadi 1000. Jadi jawabannya itu karena VLAN 1 itu merupakan default VLAN yang rawan diserang. Jadi untuk itu kita mengganti native VLAN ke 1000 untuk meningkatkan keamanannya. Baik, selanjutnya di sini setelah saya menjelaskan mengenai paket tracker tentang configure VLAN dan trunking physical mode tadi, saya di sini akan lanjut untuk mencoba untuk menambahkan satu perangkat lagi di sini, di mana saya di sini akan menambahkan satu PC yang nantinya PC ini akan saya sambungkan ke switch 2, di mana nantinya switch 2 ini dimana nantinya PC ini akan dimasukkan ke VLAN 10 sehingga PC C ini dapat berkomunikasi langsung dengan PC A dan PC B karena ketiga PC ini berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Baik, langsung saja di sini saya akan menambahkan satu PC. Baik, sebelumnya di sini sebelum kita masuk ke tab selanjutnya, di sini saya akan mengganti nama PC-nya yaitu PC C. Oke. Setelah saya memberikan nama untuk PC ketiga ini, saya akan menghubungkan antara switch 2 dengan PC C di sini menggunakan kabel copper strike. Di sini saya memilih untuk menggunakan flash Ethernet 0/19 disambungkan ke PC C. Nah, setelah dari PC C menyambung ke switch 2, di sini akan saya lanjutkan untuk mengkonfigurasi IP dan default gateway untuk PC C-nya. Oke, masuk ke desktop, IP konfigurasi. Di sini saya masuk yaitu 192.168.10.5. Untuk default gateway-nya di sini yaitu
192.168.10.1. Nah, oke. Setelah kita mengkonfigurasi IP pada PC C, lanjut di sini saya akan mengkonfigurasi pada switch 2-nya untuk port untuk PC C. Oke, kita masuk ke CLI. Di sini kita masukkan password yang kemarin telah kita buat. Cisco enable, kita masukkan perintah enable, masukkan password. Nah, setelah itu di sini saya akan masuk ke configure terminal. Setelah saya masuk ke config terminal, di sini saya akan melanjutkan untuk masuk ke perintah selanjutnya, dimana di sini sudah saya masukkan. Oke. Di sini pertama, setelah kita masuk ke config terminal, di sini saya akan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu interface fast Ethernet 0/19, di mana tadi di sini kita itu menggunakan sambungan dari switch 2 ke PC C itu menggunakan fast Ethernet 0/19. Oke, enter. Setelah itu saya akan memasukkan perintah description connected to PC C, di mana untuk perintah ini sendiri dia itu digunakan sebagai untuk menandai port sebagai port untuk PC C agar mudah dikenali gitu. Selanjutnya saya berikan perintah switch port mode access. Nah, perintah ini sendiri itu digunakan untuk mengatur port sebagai akses bukan terang. Selanjutnya sini saya masukkan perintah selanjutnya, yaitu switch port access VLAN 10, di mana fungsi ini itu digunakan untuk menempatkan PC C ke dalam VLAN 10. Selanjutnya ada perintah no shutdown. Di mana perintah ini sendiri itu digunakan untuk mengaktifkan port agar dapat digunakan. Dan selanjutnya kita klik N. Setelah itu kita jalankan menggunakan copy running config startup config. Masuk ke config terminal dulu. Oke. Setelah kita simpan, di sini kita langsung saja untuk mencoba apakah PC C ini sudah berhasil untuk mengeping ke PC A dan ke PC B apa belum. Kita coba aja di sini untuk mengeping. Yang pertama kita coba untuk mengeping ke PC A terlebih dahulu. Itu menggunakan perintah ping dan masukkan IP dari PC A, yaitu 192.168.10.3. Nah, di sini itu akan menandakan bahwa ping itu berhasil. Jadi PC C ini berhasil untuk mengeping ke PC A. Selanjutnya kita coba untuk dari PC C mengeping ke PC B. Ping 192.168.10.4. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk PC C juga berhasil mengeping ke PC B. Kenapa dari PC C itu dapat mengeping ke PC A dan PC B? Dikarenakan ketiga PC ini berada di VLAN yang sama, yaitu berada di VLAN 10. Tuh. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.